Allah Maha Esa, kita harus mengesakannya. Jadi saya mengambil judul semacam ini karena apa? Prinsipnya adalah bahwa Allah itu Maha Esa, maka kita menyesuaikan diri dengan keesaan Allah. Karena memang faktanya Allah itu Esa, maka kita harus mengesakannya. Kalau faktanya Allah Esa, tapi kita menyekutukannya, itu bertentangan. Berarti bukan kebenaran. Kita kalau berperilaku bertentangan dengan kebenaran, biasanya ada kegelisahan di dalam hati. Oleh karena itu, kita mesti berusaha perilaku kita konsisten dengan pendirian kita. Dan pendirian kita harus sesuai dengan fakta kenyataan yang ada. Jadi Allah itu satu-satunya Tuhan. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menciptakan, merawat, mengatur, dan mengelola alam raya. Sedangkan kita hanya merupakan bagian dari alam raya itu. Jadi konsep dasarnya bahwa Allah saja yang bisa menciptakan dan mengatur alam raya ini. Kalau memang demikian, berarti ya yang menjadi raja, yang menjadi direktur utama dalam jagat raya ini, dirutnya itu Allah. Kita hanya salah satu bagian dari situ, apakah sebagai pegawai atau pekerja di situ, mesti kita mencoba menyesuaikan diri dengan direktur utama atau dengan rajanya atau dengan Tuhannya, sehingga kita bisa hidup sejalan dengan kebijakan yang mengatur. Misalnya Allah menyebut di dalam Al-Quran tentang kekuasaan Allah dan satu-satunya yang bisa menciptakan. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu lebih sulit diciptakannya atau langit? Allah itu membangun langit. Rafa'a samkaha. Allah meninggikan bangunannya. Fasawwaha. Kemudian Allah menyempurnakannya. Terus setelah dibangun alam raya ini, ada mekanisme yang ada di situ. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Malam hari itu dibuat gelap, seolah-olah itu tertutup, dan siang hari itu terang, seolah-olah itu terbuka. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian Allah menghamparkan bumi. Bumi dihamparkan supaya kita bisa tinggal di situ. Terus karena kita tinggal di situ, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah memberi fasilitas kepada kita dengan cara mengalirkan air di bumi itu supaya ada tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang tumbuh di situ untuk kepentingan kita. Wal jibala arsaha, dan Allah mencanangkan gunung-gunung. Gunung-gunung itu kokoh. Kalau kita lihat bahwa di bawah gunung itu ada semacam bongkahan yang besar sekali yang menyangga gunung itu sehingga gunung itu kokoh. Semuanya itu yang dibuat oleh Allah mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai bekal bagi kalian dan bagi binatang ternak kalian. Jadi Allah menciptakan alam raya semuanya untuk kepentingan kita. Betapa luar biasanya kita makhluk yang kecil dibanding dengan alam raya ini. Tetapi alam raya yang sebesar itu, yang selengkap itu, semuanya dipersembahkan untuk kita. Nah, karena Allah satu-satunya yang menciptakan alam raya ini, maka Allah juga yang mengatur itu.
diatur dengan baik. Nah, karena yang mengatur itu hanya satu, maka tidak ada perselisihan antara pengatur satu dengan yang lain. Kalau ada dua direktur utama, maka akan kacau suatu perusahaan. Direktur utama mesti hanya satu, presiden hanya satu, supaya yang satu itu bisa mensinkronkan semua yang ada di bawah kekuasaannya. Allah itu mengatur sendirian. Tidak mungkin alam raya ini diatur oleh lebih dari satu Tuhan. Alam raya ini bisa teratur karena yang menciptakan dan mengelolanya hanya satu, yaitu Allah. Dengan kesendiriannya itu, Allah bisa mengatur alam raya secara harmonis, sehingga satu bagian mendukung bagian yang lain, tanpa ada siapapun yang menyaingi atau menghalanginya. Jika ada pesaing, tentu alam raya ini sudah hancur. Allah berfirman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah tidak mengangkat atau tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang menyertainya. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Nah, seandainya ada Tuhan lebih dari satu, idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Kalau ada Tuhan lebih dari satu, maka pasti kecenderungannya Tuhan itu menunjukkan kebolehannya, menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan. Terus yang satu berusaha mengatasi yang lain, yang satu mengaku lebih hebat daripada yang lain. Nah, kalau itu memang lebih hebat, ya lalu apa artinya Tuhan kalau bisa dikalahkan? Maka adanya pesaing bagi Tuhan, adanya anak bagi Tuhan, itu tidak mungkin. Allah Maha Suci dari situ. Subhanallah ya amma yasifun. Allah Maha Suci dari apa yang mereka sifatkan, yang mereka katakan. Jadi Allah Maha Suci itu artinya suci dari sekutu dan suci dari kekurangan. Oke, itu posisinya Allah. Sekarang posisi kita gimana? Kita manusia mesti menyesuaikan diri dengan cara mengesahkan Allah. Karena Allah memang esa, maka kita mesti mengesahkan Allah. Nah, ketika kita mengesahkan Allah itu mesti secara totaliter. Totaliter itu gimana? Dari segi pikiran kita, keyakinan kita, atau akidah kita meyakini Allah hanya satu. Dari ucapan kita, kata-kata kita itu harus mencerminkan bahwa kita menganggap Allah itu satu. Nggak boleh pikiran kita menganggap Allah itu esa, tetapi omongan kita itu mencerminkan atau menunjukkan Tuhan itu lebih dari satu. Nggak bisa. Begitu pula tindakan kita, perilaku kita, action kita, itu juga harus menunjukkan sikap mengesahkan Allah. Nah, ini mungkin besok yang banyak kita bahas. Ucapan dan tindakan kita ini itu kadang kita tidak bermaksud menyekutukan Allah, tetapi tindakan itu atau perilaku itu menunjukkan bahwa orang itu sedang menyekutukan Allah. Nah, kalau Allah itu Maha Esa dan kita mengesahkan, maka pola pikir kita, ucapan kita, dan tingkah laku kita itu sejalan dan sesuai dengan kebijakan Allah. Karena Allah itu yang menciptakan alam, maka kalau kita itu sudah bersesuaian, sinkron dengan Allah, maka kita akan menjadi seirama dengan lingkungan kita yang sama-sama makhluk. Dan karena itu, terhadap Allah kita mengesahkan, terhadap sesama makhluk kita mesti berbuat baik. Kita bersikap baik dan menghormati sesama makhluk, terutama manusia, yang posisinya sama.
yaitu sama-sama ciptaan Allah. Nah, itu tercermin dari perintah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi, mengabdilah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukan. Jadi kan bisa saja orang mengabdi Allah tapi sambil menyekutukan. Nggak boleh. Mengabdi kepada Allah tanpa menyekutukan. Jadi khusus kepada Allah. Terus kepada orang-orang sesama manusia kita mesti menghormati, berbuat baik. Nah, itu wabil walidaini ihsana dan seterusnya. Kita dianjurkan supaya berbuat baik terhadap kedua orang tua, orang yang dekat dengan kita, anak yatim, orang miskin, tetangga yang jauh maupun yang dekat, kolega, juga orang yang sedang tersesat, juga terhadap budak. Nah, di sini Allah menyebut satu-satu termasuk budak. Budak itu orang yang status sosialnya paling rendah di antara manusia. Terhadap manusia yang status sosialnya paling rendah pun kita harus berbuat baik. Jadi artinya kita harus memperlakukan mereka yang sama sejajar dengan kita. Kita tidak boleh berperilaku seolah-olah kita lebih tinggi dari mereka. Kalau kita berperilaku lebih dari mereka, itu berarti namanya sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan congkak. Jadi kita tidak boleh merasa lebih tinggi daripada sesama makhluk. Posisinya sama. Nah, jadi Allah itu esa, kita harus mengesahkan. Nah, kalau kita tidak bisa mengesahkan Allah, itu berarti menyekutukan Allah. Karena apa? Kebalikan dari mengesahkan Allah adalah menyekutukan, atau bahasa Arabnya syirik. Syirik itu menyekutukan Allah atau menganggap adanya tandingan bagi Allah. Orang yang menyekutukan Allah akan hidup sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Orang yang menyekutukan Allah itu pikiran dan tindakannya bertentangan dengan kenyataannya. Kenyataannya Allah Esa, Allah mengatur semuanya sendirian, tapi kok ada orang yang sikapnya tidak sejalan itu. Dia tidak sinkron dengan fakta yang ada. Nah, itu dia akan sengsara. Sengsaranya itu baik di dunia maupun di akhirat. Antara lain apa? Antara kesengsaraannya itu batiniah. Di pikiran mereka itu, orang yang menyekutukan Allah itu ada rasa takut. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan timpakan di hati orang yang kafir rasa takut. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Apa hubungannya menyekutukan Allah dan takut? Coba, kalau kita itu mengesahkan Allah, maka kita minta perlindungannya hanya kepada Allah. Nah, kalau orang menyekutukan, berarti orang itu minta perlindungannya kepada Allah plus kepada yang lain. Misalnya, plus yang lain itu siapa? Kingmaker, orang yang bisa menjadikan seseorang menjadi presiden, menjadi menteri. Ya, tokoh-tokoh partai politik yang banyak pendukungnya itu karena kita ada presidential threshold, lalu angka perolehan mereka dalam pemilihan umum itu mempengaruhi kemampuan mereka untuk menunjuk presiden atau pejabat di dalam kabinet. Itu
Kalau ada orang mau minta perlindungan kepada Allah plus kepada manusia, siapapun termasuk itu, dia ada rasa takut. Coba paling tidak ada was-was. Aku sudah mengabdi kepada dia, tapi nanti aku dikasih jabatan enggak? Gitu. Terus aku sudah melayani dia, apapun yang dia minta aku cukupi. Dia minta duit untuk menyumbang kegiatan partai, aku turuti. Tapi nanti aku dapat apa? Jadi ada keraguan-raguan yang menghasilkan ketakutan itu. Apalagi kalau orang itu melakukan kejahatan. Ya. Banyak di Indonesia ini orang yang melakukan kejahatan, terutama korupsi, lalu terus nempel kepada penguasa dengan harapan dilindungi dan tidak diproses secara hukum. Tapi nyatanya mana? Ada orang yang mungkin sekarang masih di penjara. Dia merasa dekat sekali dengan pimpinan negara ini, terus sombong macam-macam, masuk penjara juga. Jadi berlindung kepada selain Allah itu tidak kokoh. Karena tidak kokoh, maka ada rasa takut, was-was, ar-ru'bah. Kenapa? Bima asyraku billah. Karena mereka menyekutukan Allah. Malam yunazzil bihi sultana. Ya, pesaing Allah itu tidak mempunyai sultan, tidak punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan hakiki hanya Allah. Nah, oleh karena itu, orang yang menyekutukan Allah, nasibnya di dunia itu sudah buruk. Wa ma'wahumun nar. Besok di akhirat tempatnya neraka. Wa bi'sa mathwal zalimin. Betapa buruk neraka itu sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Nah, ketakutan yang menghinggapi orang yang menyekutukan Allah itu, saya ulang, ketakutan yang menghinggapi orang yang menyekutukan Allah itu bisa kita pahami karena ketika seseorang mengakui sesuatu atau seseorang sebagai Tuhan, pasti dia akan taat kepadanya. Dan karena sudah taat, dia mengandalkan perlindungan darinya ketika mengalami kesulitan dalam hidup. Padahal siapapun yang dianggap Tuhan selain Allah tidak mungkin bisa memberi perlindungan. Jadi kalau mohon perlindungan mesti kepada yang mempunyai kekuasaan hakiki. Allah mengumpamakan orang yang berlindung kepada selain Allah itu sama dengan berlindung kepada rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu rapuh. Karena itu kalau itu dipakai sebagai andalan dalam perlindungan, ya yang dianggap melindungi aja rapuh gitu. Ya, Allah mengumpamakan itu, mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Aulia jamak dari wali. Wali itu pelindung. Orang yang semacam itu bagaikan ankabut. Ankabut itu laba-laba. Ittakhadat baita, yang dia membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, seandainya saja mereka tahu. Jadi kalau orang-orang yang musyrik itu tahu bahwa perlindungan apa yang mereka harapkan melindungi itu rapuh, tentu mereka tidak akan minta perlindungan kepada mereka. Nah, ketika di akhirat orang yang menganggap Tuhan selain Allah juga akan kecelek. Karena apa? Yang mereka anggap Tuhan ternyata di akhirat sama sekali tidak bisa menolong, tidak bisa memberi perlindungan. Kalau dia memang diputuskan oleh Allah masuk neraka, sekutu itu tidak bisa melindunginya.
Misalnya mentang-mentang menjadi pejabat tinggi yang kekuasaannya banyak. Pejabat tinggi itu ada yang kekuasaannya sedikit, ada yang banyak. Kalau di Indonesia ini ada yang kekuasaannya begitu tinggi sampai urusannya itu banyak sekali. Nah, terus karena dia mempunyai kekuasaan banyak, lalu ada orang yang berlindungnya kepada pejabat yang seperti itu. Ternyata di akhirat dia tidak punya apa-apa, kan? Kecelek. Atau berlindung pada duit, bisa juga orang berlindung pada duit. Yang penting ada duit. Kita mau melindungi diri kita dan harta kita dengan cara membeli rumah pakai duit. Kita mau bepergian yang nyaman dan tidak cepat capek, beli pakai kendaraan yang mewah, pakai duit. Untuk ada orang yang kepengen menjadi pejabat, pakai duit. Nah, karena duit itu fungsinya bisa macam-macam, ada orang yang berlindungnya pakai duit. Yang penting punya duit. Ada perkara pelanggaran gampang, sogok aja, nanti tidak akan dipenjara, misalnya begitu. Di akhirat itu tidak berlaku. Nah, di akhirat itu hanya Allah yang memiliki dan bisa memberi perlindungan. Maka Allah mempertanyakan, amittakhadhu min dunillahi syufa'a? Apakah mereka itu menjadikan selain Allah itu sebagai penolong? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Katakan, apakah yang dimintai, yang dianggap menjadi pelindung itu memiliki sesuatu atau berakal? Ya kalau orang berlindung pada duit nggak punya apa-apa dan tidak ada akal dan bisa hilang. Di akhirat nanti tidak ada siapapun yang bisa memberi perlindungan selain Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan, pertolongan besok di akhirat itu hanya milik Allah semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kekuasaan atau kerajaan di langit dan di bumi. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Bahkan di dunia ini pun, siapapun yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah tidak akan bisa membantu menghilangkan bahaya yang menimpa. Jadi menuhankan selain Allah, kemudian orang itu tertimpa bahaya, dia nggak bisa mengharapkan yang disembah itu kalau bukan Allah. Allah menantang, qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Katakan, panggil itu yang kalian kira sebagai Tuhan, yang kalian kira sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak bisa menghilangkan bahaya atau kesengsaraan ketika kesengsaraan itu menimpa kalian. Dan juga orang yang dianggap Tuhan itu tidak bisa memindahkan. Jadi kalau banjir sudah tiba di satu tempat, ya udah di situ, nggak bisa lalu terus digeser ke tempat lain, dan tidak bisa minta perlindungan kepada siapapun. Jadi karena yang mempunyai kekuasaan itu hanya Allah, maka yang bisa memberi perlindungan hanya Allah, maka kita harus mohon perlindungan hanya kepada Allah. Sekarang secara kejiwaan, seorang yang menyekutukan Allah dengan cara mendua dalam ketaatan. Sebentar. Kalau kita mengaku bertuhan itu ada dua sisi, ya. Satu sisi kita taat kepada Tuhan, di sisi lain kita berlindung pada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita taat itu artinya kita berbuat segala sesuatu hanya untuk Allah, itu taat. Kemudian yang satu berlindung, kita sakit, Allah yang menyembuhkan kita. Kita lapar, Allah yang memberi rezeki kepada kita.
Jadi Allah berbuat sesuatu untuk kita. Nah, kalau kita mengesahkan Allah, kita mengabdi atau melakukan apapun hanya untuk Allah, dan kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Itu mengesahkan Allah. Nah, kalau ada seseorang itu menyekutukan Allah dengan mendua dalam ketaatan, pasti akan mengalami kebingungan. Karena apa? Karena adanya konflik dalam kepentingan. Nah, misalnya, di satu pihak dia taat kepada Allah, dan di pihak lain dia taat kepada harta. Jadi orang yang menuhankan Allah plus harta. Tuhan itu ditaati. Kalau orang itu menganggap Allah sebagai Tuhan, maka dia taat kepada Allah. Dan kalau dia menjadikan harta sebagai Tuhan, dia juga taat kepada harta. Nah, jadi ada dua kepentingan. Satu kepada Allah, satu kepada harta. Nanti di suatu saat ada kemungkinan dia akan mengalami kebingungan. Bagaimana kita melihat bahwa seseorang itu mendua dalam bertuhan? Di satu saat misalnya dia taat kepada Allah, setiap hari sholat 5 waktu. Tapi di saat yang lain, dia tergiur dan menerima uang korupsi atau sogokan. Ini konflik. Karena ketika dia melaksanakan sholat, dia ingin dekat kepada Allah. Jadi begitu secara sholat, dia ibaratnya itu dia bergerak mendekati Allah. Tapi ketika dia menerima sogokan, dia itu sedang bergerak menjauhi Allah. Jadi bisa diumpamakan misalnya ketika sholat subuh, dia mendekat Allah, tapi nanti begitu di tempat kerja, dia menjauhi Allah. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Nah, ini ada konflik. Nanti suatu saat akan terjadi kebingungan. Misalnya, dia sudah berusaha taat kepada Allah, tapi dia juga taat kepada duit. Kalau suatu saat ditawari kerjasama dalam korupsi, ya, korupsi itu biasanya tidak bisa sendirian. Biasanya orang surga bilang berjamaah. Karena kalau misalnya di perusahaan saja deh, kalau ada orang yang korupsi itu, orang pembelian itu kerjasama dengan kasir atau dengan bendahara. Kemudian ketika dia membeli barang, dia kerjasama dengan toko. Nanti barang setelah datang harus masuk ke gudang. Orang itu harus kerjasama dengan penjaga gudang. Gudang itu diawasi oleh pengawas, inspektur misalnya. Nah, dia harus kerjasama dengan inspektur atau pengawas. Nah, kalau kebetulan ada orang, dia tukang jaga gudang atau sebagai kasir, itu kan bisa dibisikin, ayo kita kita main begini, nanti kamu dapat bagian segini gitu. Wah, miliar. Aku gak pernah punya duit miliaran. Ratusan juta saja tidak pernah. Dia tergiur. Terus dia nurut. Berarti kan dia nurut kepada duit. Nah, di satu sisi dia maunya nurut kepada Allah, di sisi lain nurut kepada duit. Pasti bingung. Aku mau terima, aku bakal menjadi jauh. Tapi kalau aku tidak terima, aku kepengennya dekati Allah, aku tidak punya duit. Nah, itu namanya conflict of interest. Nah, itu Allah mengibaratkannya zaman dulu itu banyak perbudakan. Jadi kalau ada budak dimiliki oleh satu orang dan budak yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, itu bedanya apa? Kalau sekarang tidak ada perbudakan, tapi sekarang ini ada perusahaan. Nah, kalau ada seseorang jadi direktur utama dari satu perusahaan, yang perusahaan itu dimiliki oleh satu orang atau satu pihak saja, dan dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau 3 pihak,
mana lebih nyaman. Allah mengumpamakan daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul. Allah memberikan perumpamaan seseorang budak yang dia dimiliki oleh sekutu, oleh sekelompok orang, mutasyakisun yang bertentangan kepentingan, yang bersengketa di antara mereka dalam kepentingan. Bandingan warajulan salaman lirajul, seorang budak yang dimiliki oleh satu orang saja. Hal yastawiyani mathalan, apakah dua itu sama? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Nah, ini banyak orang, teman-teman kita ini tidak tahu bahwa itu akan membuat mereka gelisah. Ya tentu gelisah. Paling tidak kalau dia itu korupsi, dia takut nanti kalau ketahuan ketakutan itu aja. Misalnya kalau kebetulan ada inspeksi, jadi kalau di kementerian ada inspektorat begitu, inspektor ngecek, atau kalau di pabrik ada mandor, atau ada auditor, itu seorang auditor datang aja itu sudah khawatir. Nah, kekhawatiran itu bisa dibaca. Kalau ada seorang penilai, auditor atau inspektor datang, kok dijamu luar biasa, nah ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Tapi inspektornya itu atau auditornya tadi akan mempertimbangkan, aku terima nggak? Karena seperti itu biasanya pulang dia dikasih duit, kasih hadiah, aku terima nggak? Kalau aku terima, aku dapat tambahan kekayaan. Tapi kalau dia mau berbakti kepada Allah, dia akan bingung. Ya. Oleh karena itu, lebih baik tidak usah mendua lah. Kita itu ketaatannya kepada Allah saja. Ya. Nah, itulah sebabnya Allah melarang kita menyekutukannya, dengan menyatakan bahwa menyekutukan Allah atau syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Karena syirik itu satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allah tidak akan mengampuni kalau Allah itu disekutukan. Tapi Allah bisa mengampuni dosa yang lain yang Allah kehendaki. Dan orang yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah mengada-ada dan berbuat dosa yang besar. Oleh karena itu, ini bahayanya besar. Kita mesti harus hati-hati dengan kemusyrikan. Ya. Karena syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan terampuni, maka orang yang musyrik tidak mungkin bisa tinggal di surga kelak. Allah menyatakan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar. Siapa yang menyekutukan Allah, Allah mengharamkannya untuk tinggal di surga, dan tempat tinggal dia adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang yang musyrik itu berarti zalim. Dan orang yang zalim semacam itu tidak akan mendapatkan penolong. Nggak ada yang menolong. Itu udah masuk neraka gitu saja. Nah, Rasulullah pun juga memberi peringatan keras terhadap kemusyrikan dengan mengulang-ulang pesannya. Jadi diulang-ulang. Abi Bakrah cerita, Abu Hurairah seorang sahabat cerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku ceritakan tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dosa yang terbesar di antara yang besar-besar. Udah besar, itu yang paling besar.
Rasulullah mengatakan itu diulang 3 kali. Artinya kan Rasulullah itu meminta perhatian para sahabat. Dengerin. Terus para sahabat bilang, bala ya Rasulullah. Mau Rasulullah. Terus Rasulullah menguraikan, al-isyraku billah, menyekutukan Allah itu dosa yang paling besar di antara dosa besar. Ada lagi yang lain tetapi kelasnya lebih rendah, yaitu apa? Menyakiti hati kedua orang tua. Terus setelah menyatakan 2 itu, Rasulullah berbaring, kemudian duduk, berbaring terus duduk. Terus Rasulullah menambah lagi, ala wa qauluz zur, ketahuilah termasuk kata-kata bohong atau saksi palsu, wa syahadatuz zur, kebohongan dan kesaksian palsu. Nah, Rasulullah mengatakan itu diulang-ulang, fama zala yukarriruha, terus menerus Rasulullah mengulang pesan-pesan itu sampai hatta qulna laitahu sakat, buat diam gitu Rasulullah, diulang-ulang terus. Jadi mengulangnya itu sampai para sahabat itu bosan mendengarnya. Tapi bahwa Rasulullah mengulang-ulang itu kan berarti penting sekali. Nah, terus bagaimana seseorang itu bisa musyrik? Musyrik itu bisa dikarenakan pola pikir, bisa dikarenakan ucapan, bisa dikarenakan tindakan. Nah, seseorang bisa musyrik melalui pola pikir. Oleh karena itu, kita harus menghindari pola pikir dan juga ucapan dan tindakan yang bisa mengarah kepada kemusyrikan. Secara pikiran, seseorang bisa menjadi musyrik jika dia misalnya menganggap sebuah cincin atau kalung atau gelang atau ikat pinggang atau apapun sebagai jimat. Orang itu menggunakan jimat itu untuk apa? Untuk melindunginya dari bencana atau bahaya. Ini jimat nih. Kenapa? Ya biar selamat lah. Jadi orang itu mengharapkan perlindungan agar selamat tidak kepada Allah tapi kepada cincin. Itu musyrik. Ya, itu bahwa dia menganggap bahwa ini jimat nih, itu sudah musyrik. Musyrik secara pola pikir. Ya, jadi kemusyrikannya karena dia mengandalkan perlindungan tidak kepada Allah tapi kepada sesuatu yang lain. Ada juga yang minta perlindungan kepada setan, misalnya minta jin menjaga rumahnya. Nah, itu udah termasuk musyrik. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza, dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Kita juga mesti hati-hati karena ucapan itu bisa menyebabkan musyrik. Maka kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menunjukkan arti adanya sekutu bagi Allah meskipun dia bercanda. Jadi kita jangan pernah bercanda kalau itu bisa menyebabkan kemusyrikan. Allah wanti-wanti kepada orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab zaman Rasulullah itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ya ahlul kitab, ini ada di Quran, berarti pesannya dari Allah. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam beragama. Jadi kita beragama itu harus pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Masih mendingan kurang. Kalau berlebih itu malah lebih berbahaya. Berlebih itu gimana? Wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Jangan mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Jadi
Jadi kalau mengatakan tentang Allah tapi tidak benar, itu berarti berlebihan. Contohnya, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rasulih. Yang pas adalah bahwa Nabi Isa bin Maryam itu utusan Allah dan juru bahasanya Allah, kalimahnya yang diciptakan melalui Maryam. Dan juga Nabi Isa itu merupakan roh dari Allah, bukan rohnya Allah, tetapi roh ciptaannya Allah. Maka berimanlah kepada Allah dan utusan-utusannya, termasuk Nabi Isa. Nah, pesannya dalam kemusyrikan adalah wala taqulu thalathah. Kamu jangan mengatakan Tuhan itu tiga. Nah, kalau orang bilang Tuhan itu ada tiga, musyrik itu ucapannya. Nah, di sini kan kata-katanya wala taqulu, jangan kamu mengucapkan thalathah. Tuhan itu ada tiga. Jadi ini berarti musyrik karena kata-kata. Indahu khairal lakum, berhentilah mengucapkan itu lebih baik. Nah, kemudian tindakan itu juga bisa menyebabkan kemusyrikan. Kita juga tidak boleh melakukan sesuatu tindakan yang bisa dianggap sebagai menyamakan sesuatu atau menyamakan seseorang dengan Allah. Misalnya apa? Dengan menghormati yang caranya itu seperti menghormati Allah. Coba kita menghormati Allah itu dengan sujud dan rukuk. Maka ketika kita menghormati seseorang, jangan dengan cara sujud siapapun itu. Sujud kepada bapak ibu, enggak, tidak pada tempatnya. Atau karena seseorang itu diselamatkan oleh seseorang, entah siapa itu, kemudian saking terima kasihnya lalu dia sujud, nggak boleh. Itu tindakan yang menyebabkan musyrik. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Kamu jangan sujud kepada matahari atau kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian memang mengabdi kepada Allah. Jadi kalau menghormati orang, jangan berlebihan. Kalau kita menghormati Allah itu dengan sujud dan ruku, maka kita menghormati tidak boleh sujud, tidak boleh ruku juga. Kalau kita misalnya mengikuti tradisi Jepang, ya kita ikuti, tetapi membungkuknya jangan sampai seperti ruku. Kalau ruku itu antara pantat dan kepala itu sejajar. Nah, miring, membungkuk sedikit aja. Itu sudah cukup kok kalau kita lihat orang-orang Jepang itu menghormati gitu. Nah, karena Allah adalah satu-satunya yang menciptakan alam raya, maka Allah lah satu-satunya yang berhak membuat peraturan. Nah, jadi yang membuat alam raya ini Allah, maka yang berhak membuat peraturan ya Allah. Dengan cara mengeluarkan undang-undang tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ini artinya yang boleh menentukan sesuatu itu haram atau sesuatu itu halal itu hanya Allah. Jika ada suatu masyarakat mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan mereka, kalau peraturan itu bertentangan dengan peraturan Allah, maka sebenarnya mereka telah mengangkat para pemimpin tersebut sebagai Tuhan. Jadi taat kepada makhluk tidak boleh. Kalau ada makhluk itu sebagai pimpinan atau sebagai orang tua, maka peraturannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Allah. Sehingga ketika mentaati pimpinan atau mentaati orang tua, itu segaris lurus dengan taat kepada Allah. Kalau perintahnya itu bertentangan, tidak boleh. Misalnya larangan, tidak boleh sholat di masjid. Oh, nggak bisa. Ya, kecuali keadaan darurat ya. Nah, ini diumpamakan orang-orang Nasrani zaman dulu.
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pemimpin agama mereka, yaitu ulama mereka dan rahib-rahib mereka, itu sebagai Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi karena rahib-rahib itu membuat peraturan, yang peraturan itu tidak sesuai dengan aturan Allah, maka mentaati mereka sama dengan menganggap mereka arbaban. Arbaban itu jamak dari Rabbun, Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya mengabdi kepada satu Tuhan saja. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanah, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Jadi peraturan yang dibuat oleh manusia, apakah dia raja, bapak ibu, direktur, atau apa saja, hanya boleh ditaati jika peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan Allah. Ini contoh yang bertentangan, kan Allah menganjurkan kita taat kepada orang tua. Itu pun dengan catatan kalau perintahnya tidak bertentangan dengan Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu itu menganjurkan kamu menyekutukan aku di sini Allah, yang kamu tidak bisa memahami itu, maka kamu jangan taat kepada mereka. Perintah menyekutukan Allah jangan taat, jangan dituruti. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetap bergaullah dengan mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Jadi yang tidak boleh adalah mentaati perintah yang bisa menyebabkan musyrik. Kepada orang tua semacam itu, hati-hati. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan atau cara hidup orang yang selalu kembali kepadaku, kepada Allah. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan memang besok di hari akhir kalian akan dipanggil kembali oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Demikian yang saya ingin sampaikan ringkasnya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menciptakan, merawat, mengatur, dan mengelola alam raya. Kita manusia menyesuaikan diri dengan mengesahkan Allah secara keyakinan, secara ucapan, dan secara tindakan. Menyekutukan Allah itu bertentangan dengan kodrat Allah, maka akan menghasilkan kesengsaraan. Kita harus menghindari menyekutukan Allah, baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemusyrikan, baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan. Amin.